gue mau cerita sedikit teman-teman. Gue yakin semua di antara kita ini pasti pernah dalam hidupnya mengalami musibah. Dan di sini gue mau cerita tentang musibah yang sempat gue alami. Menceritakannya aja, gue masih kesel banget. Jadi pernah suatu hari gue tuh ditipu sama sales motor. Jadi ceritanya waktu itu gue mau beli motor metik besar yang udah kilo nggak pakai kunci, harganya 30 juta. Tapi kata salesnya motornya inden, jadi harus dikasih dulu uangnya sambil nungguin motornya dikirim ke rumah. Gue bayar tuh cash 30 juta ke salesnya sambil nungguin motornya dikirim ke rumah. Minggu pertama belum dikirim, minggu kedua belum dikirim, nah minggu ketiga belum dikirim juga. Sabar, semua yang ketiga itu palsu. Dan dalam sebulan motor belum dikirim-kirim, gua samperin ke dealernya. Dan di dealernya gua baru tahu ternyata uang yang gua kasih ke salesnya itu nggak disetor ke dealer, dibawa kabur sama dia. Dan salesnya dicari itu udah susah, dicari di dealer nggak ada, di rumah nggak ada, tiba-tiba hilang, padahal dia sales bukan aktivis. Padahal gue tuh dari dulu pengen banget beli motor Kiles yang nggak pakai kunci biar motor gue gak gampang dicuri orang. Pas gue beli motornya belum nyampe udah dicuri dulu. Masalahnya yang gue bikin gue kesel banget, dealernya nggak mau tanggung jawab. Dealernya nggak mau balikin uang 30 juta gue. Jadi bayangin, gue bayar 30 juta bukannya dapat motor malah dapat materi stand up. Dan hal ini tuh berpengaruh pada psikologis keluarga gue. Istri gue semenjak kita kehilangan motor tiba-tiba rajin sholat. Tiba-tiba rajin sholat. Padahal istri saya aslinya jarang sholat. Makanya sekalinya dia sholat, anak saya kaget, loh mama Islam. Jadi nggak shoki namanya. Pokoknya istri saya jadi orang yang sangat amat alim. Dikit-dikit ngaji, takutnya lama-lama jadi ahli tahir. Pokoknya semua ibadah dia lakuin, sholat, ngaji, puasa, zikir, bahkan gue deception aja kalau dia minta di poligami. Tapi gue yakin dia itu merasa kayak gini karena memang mengikhlaskan uang 30 juta itu berat banget. Karena walaupun akhirnya salesnya udah berhasil ditangkap polisi, salesnya tuh nggak bisa balikin duit gue. Tabungan nggak ada, barang berharga nggak punya, gue juga bingung, gue 30 juta gue dikemanain? Apa jangan-jangan sales yang nipu gue ditipu sales lagi? Dan mulai saat itu gue dapat SMS random yang nawarin pinjaman uang. Cuma karena gue takut ketipu lagi, gue hapusin. Tapi true story, ada satu SMS yang menawarin pesugihan tanpa tumbal. Itu adalah satu-satunya SMS yang gue hapus ya. Tapi ada 3 hal dalam hidup gue yang terjadi sehingga gue bisa berdamai dengan kejadian ini. Yang pertama, alhamdulillah gue dapat rezeki lain sehingga bisa membeli motor baru lagi pakai uang pesugihan yang tadi. Yang kedua, akhirnya si sales itu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Semoga dia disuruhi di sana. Dan yang membuat gue merasa ini semua baik-baik aja seperti sedia kala, istri gue udah mulai jarang sholat lagi. Dan orang-orang sekitar gue pas gue dapet musibah ini selalu menguatkan gue dengan bilang, nggak apa-apa Bang Andri, jadi ini pelajaran biar nggak kejadian untuk yang kedua kalinya. Karena hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Masalahnya ini adalah motor ketiga gue yang hilang. Keledai ketemu gue cium tangan. Dan yang paling nempel di kepala gue adalah kehilangan motor pertama gue. Karena terjadi di tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka. Gue kehilangan motor di masjid pada saat sholat tarawih di malam ke-27 bulan Ramadan. Gue datang ngincer Lailatul Qadar, pulang-pulang rugi bandar. Itu pas kelar sholat
Gua tau motor gua hilang, nangis kejar gua. Jamaah lain mencoba menenangkan gua, nggak apa-apa bang, motornya hilang yang penting sendalnya ada. Kejar gua. Dan gara-gara itu gua jadi sempat trauma untuk sholat jamaah di masjid. Karena gua takut besok-besok kalau gua jamaah di masjid ada lagi yang hilang. Kan gak enak kita lagi khusyuk-khusyuk sholat tiba-tiba imamnya hilang. Gimana menurut dia nih? Tapi alhamdulillah gue juga dapat rezeki-rezeki lain yang bisa membeli motor baru lagi waktu itu. Karena gue percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Dan kalaupun kita lagi jatuh-jatuhnya, kita selalu masih bisa meminta pertolongan kepada pesugihan tanpa. Itu aja gue dari satu